lebih mudah membodohi orang daripada memberitahu bahwa dia itu bodoh. Eh, Kenapa seperti Adi Hidayat bahas-bahas Bible gitu ya? Sebetulnya gini, karena mungkin Quran tidak cukup mungkin, makanya ngambil dari yang lain. Nah, itu dia. Maaf ya, kepada guru saya yang saya hormati, Ustadz Adi Hidayat ya, karena saya tahu Quran mungkin saat ini sudah tidak bisa menjelaskan kepada umat, makanya ngambil dari kitab yang lain ya, mungkin. Tapi saya hormat. Ya, coba Mengerti gimana nggak? bahasa sederhananya sih? Ya sebetulnya Bang gini ya, kalau masalah itu tetap saya nggak ada lagi cara selain kita belajar, selain kita belajar. Saya tadi kan melihat teman-teman Muslim saya Mas Rob kan dia tidak ngerti, berarti ya harus belajar dong. Silakan, Bang. Kamera Anda, Saudara 5 waktu. Halo? 5 waktu. Udah berat ini teman-teman. Udah ngeri, udah nggak bisa bicara. ngeri. Saking bayangkan teman-teman, saking udah nggak tahu lagi teman-teman datang ke sini diem, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Aduh berat. Oke, kita kasih naik ada Amar. Oke, Amar. Ya, Saudara Amar. Selamat pagi, Saudara Amar. Muslim? Macet lagi ya. Oke, baik ya. Baik, ini ngeri banget. Oke, kita kasih nih ada Iksan. Kalian sudah lihat ya bagaimana kualitas mereka. Mereka bicara aja udah nggak sanggup lagi. Ya, Saudara Iksan, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat pagi, Bang Iksan. Yuk, nyalakan kamera Bang Iksan. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mantra ya. Oke, udah. Wah, rokok. Nah, ini Bang. Cus. Saya Baca mau Al-Quran nanya. langsung rokok, saudara-saudara. Lengkap sudah. Saya Ya, mau silakan. nanya ini Bang. Yesus itu kenapa hidup dan mati? Kenapa Yesus hidup? Karena Yesus dilahirkan. Berarti sama dong Tuhan Abang sama Tuhan kami itu sama-sama manusia. Bedanya Tuhan kalian masih ada. Makanya saya bilang Tuhan kalian sampai hari ini masih di kuburan. Iya. Memang betul. Kenapa Abang kenapa Anda Bang Iksan kenapa Anda nekat menuhankan orang mati di kuburan? Aku tidak menuhankan. Aku tidak menuhankan Nabi Muhammad. Oke, gini Bang. Tidak. Ini karena mereka ini kan orang-orang yang sederhana, pikirannya juga otak kecil ya. Jadi kayak pakai bahasa yang kecil. Mohon maaf nih Bang ya, bukan apa-apa. Gini Bang. Tapi Iya. kalau dari logat Abang ini Abang macam orang Batak.
Aku memang Batak tapi masuk Islam. Biasanya kalau orang Batak, ku jamin pasti agak pinter dikit. Nah, makanya gua ajak dulu abang berpikir ya. Gini bang, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah iblis, yang dituhankan sama dia Allah apa iblis? Kalau itu Tuhan. Iya, iblis. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada orang namanya Budi, oke? Nah, si Budi ini patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun segala perintah-perintah iblis. Siapa yang dituhankan oleh si Budi? Ya memang pertama diciptakan itu adalah iblis, makanya Kan? itu adalah Bukan orang iblis. Batak abang ini. Memang beratnya abang ini. Bang, jujur dulu bang. Aku memang orang. Bang, jujurlah dulu. Tapi aku Siapa yang bilang, dituhankan si Ustaz. Budi itu bang? Kalau kayak gitu dia. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya yang dituhankan dia? Kalau dia mengikuti patuh, taat, tunduk kepada iblis. Siapa yang dipertuhan dia? Ya kalau Allah. Berarti orang yang mentuhankan Allah, maka patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah iblis. Ya enggak lah. Nah, gimana nih abang ini? Bang, Itu kalau nah, orang dengar, kalau orang patuh, taat, tunduk, mengikuti perintah-perintah setan, maka yang dipertuhan oleh si orang ini siapa? kalau itu diperintahkan, itu perintahkan Allah itu adalah iblis untuk Asik bang. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Valdi 94. Yuk, Valdi 94. berat. Ya, silakan Valdi 94. Ya. Bang Valdi Muslim, Bang. Muslim. Ya bang, silakan bang. Ayo diskusi dengan baik bang. Ya, silakan. Bulan-bulan puasa pada ngerokok saja di dalam rumah. Puasa, keluar rumah minta jatah preman. Silakan bang. Yuk. Kenapa tema-tema ini saja bang yang diambil? Tema diambil maksudnya? Tentang menuhankan Nabi Muhammad terus yang di framing. Kan itu saja intinya bang. Setiap orang Islam masuk yang ditanya cuman itu. Kenapa kamu menuhankan manusia? Bahkan ada lagunya, lagu Roma Irama. Jangan kau tuhankan manusia. Hai manusia, tereret. Katakan Tuhan itu satu, tereret. Betul nggak? Roma Irama kan gitu. Saya jawab, katakan tereret, saya juga satu. Tuhanmu satu, saya juga satu, berarti saya Tuhan. Karena kalau ditanyakan oleh umat Islam, Jangan kau tuhankan manusia. Itu kan lagunya Roma Irama kan? Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan. Jadi tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Oke. Iblis itu Tuhan nggak? Iblis itu bukan Tuhan. Ada yang menuhankan nggak? Tergantung orangnya. Kalau orangnya taat tanpa Saya nggak. Ada nggak orang yang menuhankan iblis menurut Al-Quran? tergantung orangnya. Kan ini yang ditanya apa malah tergantung orangnya. Saya tidak tanya masalah kebagaimanaan, saya tanya keberadaan. Ada nggak seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang mempertuhan iblis? Ada nggak menurut Al-Quran? Oknum-oknumnya ada. Ada. Iblis Tuhan bukan? Bukan. Tapi dipertuhan. Dipertuhan. Berarti bagi dia iblis Tuhannya nggak? Bagi oknum tersebut. Iya. Jadi apa pengertian mempertuhan kalau begitu? Mempertuhankan itu kita tunduk, patuh, beribadah dan menyembah. Tunduk patuh mengikuti dia, betul? Beribadah dan menyembah. Beribadah itu ngapain? Menyembah. Berarti beribadah kepada iblis gimana caranya? Beribadah kepada si iblis itu adalah taat. Taat. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu taat nggak sama Muhammad? Taat, Patuh nggak sama Muhammad? patuh. Tunduk nggak sama Muhammad? Maksudnya tunduknya dalam Ngikutin Muhammad nggak?
Kalau Iya, berarti kamu itu mempertuhan Muhammad. Gimana kamu itu? tidak menyembah. No, oke, menyembah iblis itu gimana? Gimana menyembah iblis itu? Menyembah itu adalah dalam ketaatan Iya, kamu menyembah Muhammad dalam ketaatan kepadanya. kami mengikuti Muhammad karena ketaatan kami kepada Allah. Karena Nah, artinya untuk bisa menyembah Allah, kamu harus menyembah Muhammad. Untuk bisa taat kepada Allah, kamu harus taat kepada Muhammad. Untuk bisa patuh kepada Allah, kamu harus patuh kepada Muhammad. Karena Muhammad di dalam agama Islam itu pengejawantahan dari Allah itu, betul? ketaatan kepada Nabi Muhammad adalah bentuk beribadah. Betul, sama. Ketaatan kami kepada Yesus adalah bentuk peribadatan kami kepada Bapa di sorga. Tapi abang menyembahnya, abang menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Menganggapnya Tuhan enggak? Menyembah itu ngapain? Ya, enggak, saya tanya aja. Abang Menganggap itu ngapain? Ngapain menganggap itu? menganggap bahwa Yesus Tuhan enggak? Menyanggap itu apa? Menganggap, bukan menganggap. Menganggap itu apa? Mengakui. Gimana maksudnya mengakui? Abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Iya. adalah Tuhan sendiri kan? Bapak Iya. Allah sendiri. Ya. Tapi kalau kamu bukan. Lu orang Islam mengakui Muhammad itu Robnya. Mau saya putarkan videonya? Aduh. Nih, sebentar. Masalahnya kau nggak belajar agama Islam masalahnya. Nih, ini orang APII, ahli mantiknya ini. Ini ahli mantiknya, orang APII. Nih, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi Robmu itu ada dua, Muhammad sama Allah. Jadi kamu itu harus mengakui bahwa Muhammad itu Rob kamu. Rob itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Gimana kau? Dalam pemahaman Islam. Masalahnya Bang, Anda itu tidak tahu pengertian kata, kosakata dalam bahasa Arab itu Anda nggak tahu. Anda taunya terjemahan. Begini Bang. Oh. Dalam Islam, dari zaman pemahaman kami, dari zaman Pemahaman Nabi, kamu, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Tuhan itu Rob. Apa artinya Rob itu? Rob itu adalah sesuatu yang menciptakan, zat yang menciptakan. Oke, berarti kalau manusia nggak boleh Rob. Manusia, jika disandingkan kepada manusia itu berarti pemilik. Tadi katanya menciptakan, sekarang pemilik. Aduh, muter-muter saja. Berarti ada, menurut Al-Quran ada nggak yang menjadikan manusia sebagai Robnya? Kalau menjadikan manusia sebagai Rob ada. Ada. Nah kalian lah itu yang menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Gimana? Makanya temanya begini Bang nih. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, mari saling memahami. Gitu Bang, saling memahami kita. Jadi sebenarnya kalau kita saling memahami udah enak. Saya ngobrol sama si Daman itu walaupun keras, tapi dia udah memahami bahwa umat Islam itu harus mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Yang kalian harus patuh, taat, tunduk, patuh kepadanya. Kalau orang taat, patuh, tunduk kepada iblis, maka Robnya dia adalah iblis, betul nggak? Begini Bang. Begini bang. Kau jawab dulu. Kalau orang patuh, taat, tunduk, berarti yang dijadikan mutar-mutar aja. Sebenarnya teman-teman ya, jadi masalah ketika Anda itu awam soal agama, nggak ngerti soal agama, lalu Anda mau diskusi dengan saya. Jangan begitu. Ayo ya, pahami dulu, belajar dulu. Saya ini sudah menghabiskan banyak waktu bertahun-tahun. Belasan tahun saya mengkaji Islam, mengkaji Kristen. Saya pelajari. Begitu loh. Kebetulan ada Adi Hidayat bahas-bahas agama saya. Abdul Somad bahas-bahas agama saya. Zakir Naik, siapa? Ustadz-ustadz yang lain lagi membahas agama saya.
Nah sekarang ini saya jawab, kamu jangan bilang penistaan. Jangan gitu. Giliran ustadzmu bahas agama Kristen, kau bilang, oh itu dakwah. Itu namanya dakwah. Giliran saya jawab, penistaan. Jangan begitu, ya. Ayo, kita diskusi dengan baik, yuk. Saya undang. Saudara-saudara muslim, yuk saya undang. Kita ngobrol dengan baik, yuk. Si Guntur. Ya, selamat pagi, si Guntur. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Ayo, kita ngobrol dengan baik, Bang. Ayo. Oke. Ya, silakan Bang Guntur. Makasih Abang udah ngangkat si Guntur. Sama-sama Bang. Silakan Bang. Oke. Nah, di sini pembahasan Abang, Yesus Tuhanku. Oke, saya tahu Yesus itu Tuhannya umat Abang. Ya, kan dan Muhammad Tuhan saya kalian. Mau tanya, yang saya mau tanya, di mana Abang ngebaca dalilnya Muhammad itu Tuhan? Oke, Siapa baik. yang ada yang bilang Muhammad itu Tuhanmu? Itu Siapa ada yang bilang? Gini Bang. Abang tahu APII? APII Enggak. tahu? Zuma tahu Zuma? Enggak tahu. Saya Gini enggak Bang. tahu. Baik, saya kenalin Bang ya, saya kenalin. Jadi pendebat-pendebat dari Islam, mereka itu ada organisasinya. Namanya APII. Nah, ketuanya itu namanya Nur Alim, pakai nama palsu Zulkifli M. Abbas, nama aslinya Nur Alim. Ya kan? Nah, kemudian mereka punya ahli mantik. Ya, pakar mantik namanya Daman. Makanya namanya Daman Al-Mantiki karena dia ahli mantik. Nah, dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nih, dengerin ya Bang ya, dengerin. Selanjutnya, dia Itu menantang kan saya untuk dia. mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Udah. Percayalah bahwa Nabi Saya udah Muhammad dengar adalah itu Rob video kita. di stop ya. Udah denger? Oke. Tadi Abang bilang Itu di mana nggak bisa umat Abang Islam jadiin mengakui dasar. Muhammad Rob itu? Barusan itu ahli mantik itu. Iya. Ahli mantiknya orang Islam. Itu nggak bisa Abang jadiin dasar. Sekarang yang mau saya tanya, katanya Abang dari tadi udah belasan tahun mengkaji Islam. Oke. Hadis dan firman Allah yang mana yang nyebutin Muhammad itu Tuhan? Itu aja. Baik. Nggak ada. Masalahnya setahu di Al-Quran itu nyebutin Muhammad itu Rob, nggak ada. Baik. Abang tahu nggak kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Al-Quran? Emang. Oke. Apa kata Tuhan itu bahasa Arabnya? Lah, kok nanya saya? Kan Abang nanya di mana dalilnya Muhammad itu Tuhan, betul? Ya. Nah, makanya saya bilang Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul nggak? Nah, itu kan menurut kalian. Ya berarti kan menurut kalian dia Muhammad itu Rob. Menurut saya, menurut ahli mantik namanya Daman Nggak Al-Mantiki, bisa gini, menurut Bang, gini. Yusuf Anda nggak bisa membuat klarifikasi Oke, begini sekarang atas gini saja satu biar kita nggak video. debat kusir, Bang. Biar kita nggak debat kusir, Nah. kutawarkan sama Abang. Abang ada Nggak Al-Quran nggak bisa. di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Apa? Kenapa emang? Ya, Biar emang saya kenapa? tunjukkan. Tunjukkan apa? Bahwa Muhammad itu Rob kalian. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ya Abang aja malas baca Quran, ngapain di sini? Orang Quran aja malas baca. Ini yang ngomong begini itu Daman Al-Mantiki, orang APII sudah mengakui. Rifa yang kalian bangga-banggakan itu sudah mengakui. Gus Wafi sudah mengakui. Siapa lagi? Udah mengakui semua itu. Yang nggak mengakui tinggal yang orang-orang awam saja. Kalau Adi Hidayat datang kemari dan Abdul Somad, saya akan bikin mereka mengakui Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ayo, kalau nggak percaya, undang mereka datang kemari. Ayo, berani nggak? Ayo. Ayo, kita diskusi. Silakan. Gimana kamu ini? Nekat yang nyata. Wah, sudah datang ini Syekh kita ini. Waduh. Ya, silakan Syekh. Nyalakan kamera Syekh. Ya, selamat siang mungkin ini Bang Idis ya. Selamat siang Syekh. Begini Syekh, ini Bagaimana umat kabarnya, Bang Islam Idis? ini yang awam-awam ini tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Coba Syekh, berikan dulu
Mereka ini pengertian. Anda sebagai muslim, coba apa kira-kira tips sederhana supaya saudara-saudara Anda yang umat Islam ini sadar bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Silakan. Aduh, gimana Bang ya? Sejujurnya gini Bang ya, yang saya alami, lebih mudah membodohi orang daripada memberitahu bahwa dia itu bodoh. Ya coba Mengerti gimana nggak? bahasa sederhananya saya? Ya sebetulnya Bang gini ya, kalau masalah itu tetap saya nggak ada lagi cara selain kita belajar, selain kita belajar. Saya tadi kan melihat teman-teman Muslim saya Mas Arob kan dia tidak ngerti, berarti ya harus belajar dong. Ya nggak ada solusinya sebetulnya Bang. Karena kan kalau kita menjelaskan sehebat apapun kita menjelaskan, tapi kalau mereka tidak mengerti atau mungkin belum pernah belajar, terus mau gimana? Takkan bisa kan? Betul nggak? Betul. Betul. Ya sehebat gimana kita menerangkan kepada mereka begini-begini kalau merekanya gimana ya? Bukan merasa saya sok pintar ya, naudzubillah min dzalik, saya nggak, cuman ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung, betul nggak? Nggak bakalan nyambung Bang. Ya, nggak bakalan nyambung. Cuman kan kalau menurut saya ya udah saya setuju. Intinya begini Bang, kita litaropu, saling mengenal, dari saling mengenal itu saling pengertian. Ya saya setuju itu. Saya setuju. Yang pada intinya udahlah kita saling pengertian. Setuju nggak? Sangat setuju. Makanya saya di sini Syekh ingin mengajak atau mengajarkan umat Islam supaya sadar begitu bahwa betul. bahwa Yesus Rob kami atau Tuhan kami dan Muhammad itu Rob kamu atau Tuhan kamu begitu. Ya, udah. Berarti kita setuju aja ya itu. Dan kalau masalah yang Bang Syekh, saya sebutnya Syekh sekarang udah tahun 2000 Syekh Hedis. Kenapa seperti Adi Hidayat bahas-bahas Bible gitu ya? Sebetulnya gini, karena mungkin Quran tidak cukup mungkin, makanya ngambil dari yang lain. Nah, itu dia. Maaf ya, kepada guru saya yang saya hormati, Ustadz Adi Hidayat ya, karena saya tahu Quran mungkin saat ini sudah tidak bisa menjelaskan kepada umat, makanya ngambil dari kitab yang lain ya, mungkin. Tapi saya hormat kepada guru saya, Ustadz Adi Hidayat, teruskanlah. Karena ya saya tahu Quran itu mungkin tidak lengkap ya, makanya ngambil kitab yang lain, baca di masjid lagi, kepada umat muslim lagi gitu ya. Bagus juga, bagus. Bagus. Oke, begitu Syekh, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya, siap. Oke, selamat pagi Syekh, sampai jumpa. Halo teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Dalam video ini kita bisa belajar bahwa kebebasan untuk memeluk keyakinan yang kita anggap paling mendekati kebenaran atau menurut kita yang benar, namun penting bagi kita untuk tidak hanya berdiri di balik keyakinan kita tanpa memahami dan menghargai pandangan orang lain. Dalam diskusi ini kita tidak sedang bertujuan untuk memenangkan suatu argumen, melainkan untuk membuka ruang dialog yang sehat, yang saling mengedukasi dan memperkaya pemahaman kita. Setiap agama memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap kehidupan dan penciptaan. Namun, pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian. Kita harus mampu melihat bahwa meskipun kita berbeda dalam keyakinan, kita bisa menemukan titik temu dalam tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.